Anda kembali di Anyu Sore, pemirsa. Sebuah tebing setinggi 100 meter di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur longsor dan menimpa 12 rumah. 9 orang tewas, 10 hilang dan 2 orang terluka. Longsor terjadi pada Minggu malam di Dusun Selopuro, Desa Ngentor, Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 19.30. Longsor menerjang setelah hujan deras turun selama beberapa jam. 9 korban tewas telah dievakuasi, sementara korban luka dievakuasi ke Puskesmas Ngentos. Sementara tim SAR gabungan mencari 10 korban yang masih hilang. Alat berat dan anjing pelacak dilibatkan dalam pencarian korban. Penghuni rumah yang rumahnya tertimpa longsoran telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Sementara belasan ambulans disiagakan di dekat lokasi longsor. Lokasi longsor Nganjuk merupakan permukiman dengan 12 rumah yang berada di bawah lereng Gunung Wilis. Pencarian korban longsor dan evakuasi material longsor masih berlangsung. Rekan kami Muhtar Bagus melaporkan tim SAR sudah diterjunkan mencari para korban. Saat ini saya berada di Dusun Selopuro, Desa Ngentos, Kecamatan Ngentos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saya berada di lokasi terjadinya peristiwa longsor pada petang kemarin. Dan saat ini petugas dari berbagai tim, termasuk dari kepolisian, dari Basarnas, dan juga dari relawan, sedang berusaha melakukan pencarian terhadap 16 orang yang diduga tertimbun material longsor. Proses pencarian cukup sulit karena material longsor yang diduga menimbun para korban ini cukup tebal, sehingga proses penggalian sampai saat ini tidak bisa dilakukan secara manual dan petugas harus menggunakan alat berat. Saat ini seperti yang tampak di belakang saya, ada sekitar 3 hingga 4 alat berat yang diterjunkan oleh petugas. Fokus utama dari penggalian kali ini adalah untuk mencari korban yang kemungkinan berada di sekitar puing-puing rumahnya yang hancur di lokasi yang tertimbun longsor ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Selain longsor, banjir bandang juga menerjang 8 desa di Kabupaten Nganjuk pada Minggu malam. Puluhan warga yang berada di lokasi berbahaya langsung dievakuasi petugas. Setelah hujan deras selama beberapa jam, Sungai Kuncir di lereng Gunung Wilis, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meluap dan menyebabkan banjir bandang. Banjir menerjang ratusan rumah warga di 8 desa. Derasnya arus banjir sempat membuat warga panik. Petugas di Desa Sendang Bumen bergerak cepat dengan mengevakuasi warga yang tinggal di dekat sungai untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor dan banjir di Nganjuk, Jawa Timur, bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi. Selamat sore, Pak Marhaen. Selamat sore, Mas. Pak Marhaen, bagaimana pencarian belasan korban yang masih tertimbun longsor? Apakah ada perkembangan? Yes, terima kasih untuk pendengar E-News ya. Hari ini tadi kita lakukan pencarian orang-orang yang masih tertimbun. Dari data yang masuk di Pemda, kurang lebih ada 21 orang tadi malam yang belum ditemukan. Terus kemudian malam itu juga, tadi malam, kita temukan 5 orang. 2 luka-luka, 2 orang meninggal, terus kemudian 1 ada luka berat. Kemudian hari ini tadi pagi, yang luka berat itu meninggal. Itu tahap pertama tadi malam. Terus kemudian tahap kedua untuk pencarian, evakuasi, sampai jam 2 tadi kita temukan lagi 6 orang. Sehingga total yang meninggal itu 9 orang, 2 luka-luka. Dan masih kurang lebih 10 orang yang mungkin kita targetkan besok itu bisa selesai gitu, Mas. Baik, Pak Marhaen, ini longsor disebabkan karena hujan deras yang sempat terjadi memang beberapa jam di desa tersebut. 12 rumah ini berada di kaki Gunung Wilis. Kalau boleh tahu, Pak, sepanjang lereng bukit itu apakah ditumbuhi tanaman-tanaman dengan akar yang cukup kuat atau jadi ladang persawahan warga, Pak? Sebenarnya ada
penghijauan ya Mbak ya. Penghijauan di atas itu kita lihat mungkin kalau di TV News itu juga terlihat hijau kanan kiri. Cuma tanamannya itu tidak bisa menyerap air. Mungkin jenis tanaman itu juga penting ya kalau di lereng itu. Termasuk juga akarnya tidak bisa menghimpun tanah itu. Sehingga tanahnya lebih ke cenderung ke gembur. Sehingga gampang patah kan begitu. Itu yang terjadi di Selopuro ngetos tadi malam itu. Memang dari jam 1 hujan lebat, terus kemudian jam 7:04 itu terjadi longsornya itu, terus kemudian lampu mati, terus jam 7:30 kita terjunkan tim dari BPBD maupun Tagana dan tim dari Polres dan Kodim itu Mbak. Baik, sudah berapa kali Pak terjadi longsor di tempat tersebut Pak? Kalau yang tempat ini baru sekali. Sebelumnya memang tempat lain juga di daerah Ngetos itu sekali 2 tahun yang lalu. Itu yang terjadi memang agak rawan Mbak, di Kecamatan Ngetos itu sentral perkebunan. Tanahnya berbukit-bukit. Sehingga tanah itu juga agak lembek, agak gembur, sehingga rawan untuk longsor. Baik, rawan longsor, tapi kabarnya ada alat deteksi bencana namun tidak berfungsi. Benar informasi tersebut, Pak Marhain? Iya, betul. Tadi juga kita cari, sebenarnya ada alat itu, tapi tidak berfungsi gitu, Mas. Penyebabnya? Ini yang menjadi perhatian kita juga ya. Rusak atau bagaimana, Pak? Ya mungkin rusak mungkin ya. Karena kan tidak berfungsi itu. Maka tatkala berfungsi sebenarnya juga kita juga karena waktunya juga malam, mungkin ya orang sudah masuk rumah semua gitu Mas. Baik Pak Marhain, jadi memang tidak ada pengecekan rutin alat pendeteksi bencana ini ya Pak ya? Mungkin begitu ya. Baik, Pak Marhain, selain longsor, di daerah Nganjuk juga ada 8 desa yang terdampak banjir pada Minggu malam tadi. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Sampai sekarang beberapa titik yang masih ada yang sedada saya tadi, saya siang tadi juga keliling lagi, ada beberapa titik. Memang kalau banjir di Nganjuk ini yang kemarin sampai hari ini itu ada 3 kecamatan ya. Kecamatan Brebek, terus kemudian Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Loceret. Yang agak lama ini yang Kecamatan Nganjuk. Di situ ada Payaman, Bogo, terus kemudian Ploso. Ploso alhamdulillah sudah mulai surut. Yang di Bogo ini yang masih termasuk kategori tinggi, Mbak. Baik. Kebutuhan pengungsi, Pak, sudah dilakukan dengan baik? Ya, alhamdulillah. Lansia-lansia itu kita kumpulkan satu di kampus STKIP, terus kemudian yang kedua di Balai Rakyat, di 2 tempat yang di kota itu, terutama untuk lansia. Tapi kalau yang muda-muda masih bisa survive lah ya. Baik. Dan juga kebutuhannya kita cukupi. Baik Pak, ini banjir disebabkan karena meluapnya sungai di sana. Apakah memang sering terjadi banjir seperti ini kalau ada hujan deras? Betul Mbak, ada beberapa kali, tapi cuma yang paling besar banjirnya hari ini. Kebetulan saya juga lahir di Nganjuk selama 52 tahun ini baru kemarin nih sampai hari ini yang terbesar itu. Apa kira-kira penyebab utamanya Pak? Dari atas ya Mbak ya, airnya juga air tanah yang keruh itu, jadi seperti ya air kiriman dari atas, dari lereng Gunung Wilis itu yang paling banyak. Apakah karena kurangnya penghijauan di sana atau bagaimana Pak? Termasuk juga di dalamnya itu. Jadi kurangnya penghijauan itu sehingga tanah akhirnya terkikis oleh air itu. Sehingga hujan lebat akhirnya sekalian tanah yang berwarna agak ke merah-merahan itu turun sampai ke kota ini. Baik Pak Marhain, terkait dengan pengungsi, saat ini lagi masa pandemi COVID-19. Seperti apa penanganan pengungsi di sana? Apakah memang antar keluarga diberikan jarak? Ya, kita kebetulan juga beberapa kali kita juara untuk kampung tangguh bencana ya Mbak ya. Sehingga termasuk bencana ini kita siapkan dari awal bahwa protokol kesehatan tetap kita lakukan gitu ya. Pakai masker, jaga jarak,
terus kemudian juga jangan sampai jabat tangan sementara gitu. Itu yang kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak Marhaen Jumadi, Wakil Bupati Nganjuk telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, para guru di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur nekat menyambung nyawa menerjang derasnya arus sungai menuju sekolah. Mereka terpaksa menerjang sungai karena tidak ada akses lain yang lebih dekat agar tetap bisa mengajar meski debit air bertambah setelah hujan deras. Para guru sekolah dasar ini nekat membelah derasnya arus sungai Miadang di Kecamatan Kambata, Mapambuhang, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka terpaksa menyabung nyawa karena tidak ada akses lain yang lebih dekat menuju sekolah tempat mereka mengajar. Meski masa pandemi, para guru harus tetap mengantarkan materi pelajaran ke sekolah, selanjutnya diberikan kepada perwakilan murid untuk disampaikan ke rekan-rekan mereka sebagai bahan pelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri Lumbung, Frans Garoda, mengatakan ia dan guru lain terpaksa menyeberangi sungai karena bila melalui kota Waingapu bisa menempuh jarak 50 km hanya sekedar mengantar materi pelajaran. Video itu diambil pada saat kami para guru mengantar tugas di siswa atau anak-anak karena kami sudah mempersiapkan bahan pelajaran jauh-jauh untuk dibagikan kepada mereka. Kepala sekolah dan warga berharap pemerintah setempat membangun jembatan untuk membuka akses dan menghemat waktu bagi warga yang akan menempuh perjalanan ke desa tetangga. Dari Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, satu prajurit TNI gugur dalam peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata pagi tadi. Prajurit TNI dari Satgas Yonif R400BR gugur saat tertembak di bagian perut. Prada Ginanjar gugur dalam penembakan oleh KKB di pos peninjauan Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Papua pukul 08.23 waktu Indonesia Timur. Korban merupakan anggota Satgas Yonif 406 Brigif 4 Kodam 4 Diponegoro. Prada Ginanjar sempat dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter namun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9.23 waktu Indonesia Timur. Almarhum Prada Ginanjar akan dimakamkan di kampung halamannya di Banjar, Jawa Barat. Kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Seorang anggota TNI terluka terkena rekoset peluru. Kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Baku tembak terjadi Sabtu siang sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Kontak senjata terjadi saat petugas hendak menggelar olah tempat kejadian perkara penikaman tukang ojek di Kampung Mudidok. Akibat baku tembak ini, seorang anggota TNI Kesatuan Yonif 751 terluka di bagian hidung karena terkena rekoset peluru. Korban dievakuasi ke Mulia. Namun dalam perjalanan kembali, pasukan TNI Polri mendapatkan tembakan baik dari arah depan maupun dari arah kiri dan kanan, sehingga seluruh personil gabungan TNI Polri melakukan pembalasan tembakan ke arah kelompok KKB. Kini TNI Polri tetapkan penjagaan siaga 1 di Ilaga usai kontak senjata dengan kelompok separatis. Warga dihimbau waspada. Dari Puncak Jaya, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Masyarakat yang menolak vaksin terancam sanksi denda hingga tak dapat lagi menerima bantuan sosial. Usai jeda kami akan kembali di iNews Sore.